Hai, hari ini kita akan belajar matematika bersama kakak guru dengan judul materi Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari bersama tentang materi matematika minat pada SMA kelas 10 yang berjudul logaritma. Ini adalah bab kedua pada semester 1. Setelah kalian mempelajari eksponensial, kalian akan mempelajari logaritma. Oke, logaritma itu apa sih? Logaritma adalah sebenarnya itu kebalikan inverse, dia adalah kebalikan dari eksponen. Jadi logaritma adalah inverse dari eksponen. Makanya kalian harus mempelajari eksponen dulu, menguasainya, baru kalian bisa mempelajari logaritma. Oke, definisinya itu seperti ini. Coba kalian perhatikan ya. Definisi dari logaritma. Logaritma merupakan kebalikan dari apa? Eksponen. Makanya di sini ada eksponen dulu nih. A pangkat N sama dengan B. Nah, itu ekuivalen dengan di sini kan bilangan pokok, ini pangkat. Ini pokok, bilangan pokok, ini pangkat. Nah, kalau dirubah ke bentuk logaritma menjadi seperti ini. Bilangan pokoknya ada di sini. A log B sama dengan N, ini pangkatnya. A log B sama dengan N. Jadi B ini adalah nilai yang akan kita cari dalam logaritma. Jadi A pangkat N sama dengan B itu ekuivalen dengan A log B sama dengan N. Jadi A log B sama dengan N. Coba kita buat contohnya bagaimana sih, Bu? Contohnya seperti ini. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 8. 2 dikali 2 dikali 2. Oke, kalau kita merubah ke dalam bentuk logaritma, berarti bilangan pokoknya ini ada di atas 2 log, lalu 2 log berapa? 2 log B. Jadi 2 log 8 sama dengan 3. Jadi pangkatnya ada di sini. Betul tidak 2 log 8 sama dengan 3? Nanti baru kita pelajari selanjutnya ya. Ini benar atau tidak. Tapi ini memang benar. Nanti baru kita buktikan menggunakan sifat-sifat logaritma. Nah, coba lagi. Misalnya 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu 5 dikali 5 dikali 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 5 adalah 125. Kalau kita rubah ke bentuk logaritma berarti bilangan pokoknya di atas log 125 itu sama dengan pangkatnya di sini. Sama dengan pangkatnya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada soal kayak gini? A log 9 sama dengan 2. Berapakah A? Maka kita rubah aja ke dalam bentuk pangkat. Kalau ini kan bentuk pangkatnya gimana? Berarti ini kan bilangan pokok, berarti A pangkat 2. Jadi A pangkat 2, iya kan? Lihat sini. Lihat kembali ke sini. A log B sama dengan N. Maka kalau rubah ke pangkat berarti A pangkat N sama dengan B. A pangkat N sama dengan B. Jadi A pangkat N. A pangkat N. Jadi kita rubah A pangkat 2 sama dengan 9. Nah, berapa yang dipangkatkan 2 dapat 9? Nah, jadi 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9 kan? Sehingga nilai A itu adalah 3. Nilai A adalah 3. Nah, kayak gitu. Oke, coba kita coba lagi soal yang berikut.
Misalnya 2 log M sama dengan 4. Berapakah nilai M? Nah, berapakah nilai M? Kita menggunakan definisi. Jadi kita rubah ini menjadi A log B sama dengan N, kita rubah menjadi A pangkat N. A pangkat N. Kalau kayak gini berarti 2 pangkat 4 sama dengan M. 2 pangkat 4 sama dengan M. 2 pangkat 4 itu berapa? 2 dikali 2 sampai 4 kali. 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16. Jadi, M-nya bernilai 16. Nah, kayak gitu. Paham? Paham ya? Satu soal lagi. Oke, nomor selanjutnya, nomor terakhir. Diketahui N log 64 sama dengan K. Lalu 2 log T sama dengan 5. Pertanyaannya, N dikali T itu nilainya berapa? Jadi tugas kita cari N dan cari T. Oke, kita menggunakan definisi. Jadi kalau kayak gini, kita rubah ke bentuk pangkat gimana? Berarti N pangkat 3. Oke. N pangkat 3 itu nilainya sama dengan 64. N pangkat 3 sama dengan 64. Nah, kira-kira berapa yang pangkat 3 dapat 64? Angka berapa jika dipangkatkan 3 dapat 64? Oke, kalau kalian hitung baik-baik, ternyata yang dipangkatkan 3 dapat 64 adalah 4. 4 dikali 4, 16. 16 kali 4 lagi adalah 64. Sehingga N-nya adalah 4. Karena 4 pangkat 3 itu 64. Oke, sekarang yang kedua. 2 log T sama dengan 5, maka 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan T. Ya, ingat ya, 2 pangkat 5 sama dengan T. Nah, 2 pangkat 5 itu berapa? Kalau ini kan berapa pangkat 3 dapat 64. Kalau yang ini 2 pangkat 5 itu berapa? 2 pangkat 5 adalah 32. Jadi T-nya bernilai 32. Oke, N4, T32. Sehingga yang ini kita bisa jawab. N-nya kita ganti dengan 4 dikali T adalah 32. 4 dikali 32, kalau kalian hitung, jawabannya adalah 128. Nah, paham ya? Seperti itu. Oke, untuk definisi, dikerjakan seperti itu, menggunakan definisi ini. Oke, sekarang kita akan masuk di materi tentang sifat-sifat logaritma. Oke, sifat logaritma secara ringkas ada 6. Sifat logaritma ini ada 6. Yang pertama adalah A log 1 sama dengan 0. A log 1 sama dengan 0 ya. Kenapa? Kenapa A log 1 sama dengan 0? Kalau kita buat menjadi pangkat, A log 1 sama dengan 0, kalau kita rubah ke bentuk perpangkatan gimana? Masih ingat? A pangkat 0 sama dengan 1, ya kan? Kalau ikut definisi yang tadi. A pangkat 0 sama dengan 1. Betul tidak A pangkat 0 sama dengan 1? Benar ya, setiap angka dipangkatkan 0, pasti jawabannya 1. Makanya, kalau dibalik, kita dapat sifat yang pertama, yaitu A log 1 sama dengan 0. Jadi, berapapun jika berapapun di sini ya, 10 log 1, 5000 log 1, 8 log 1. Kalau di sininya 1, selalu jawabannya adalah 0. Kalau yang kayak gini, A log A sama dengan 1. Itu juga sama nih. A log A sama dengan 1. Coba kalau kita rubah ke pangkat, berarti
A pangkat 1 sama dengan A. A pangkat 1 sama dengan A. Iya kan? A pangkat 1 ya A sendiri. Jadi intinya kalau kalian lihat ada sama kayak gini, itu jawabannya 1. Misalnya 2 log 2. Berarti itu sama dengan 1. Ya. Misalnya lagi 5 log 5. Yaitu 1. Begitu. Nah, ini juga sama. A log A pangkat N ya sama dengan N. Misalnya 5 log 5 pangkat 2. Berapakah itu? Kan 5 log 5 kan 1, ya kan? Jadi yang tersisa hanyalah pangkat itu sendiri. Oke. Kalau yang nomor 2, kalian masih ingat eksponen? Eksponen itu ada bentuk yang kalau kali berarti pangkatnya ditambah, kurang pangkatnya bagi pangkatnya dikurang, ya kan? Nah, ini juga sama nih. Kalau kali kayak gini, kalau kalian ketemu bentuk kayak begini, A log B kali C, kali berarti kita rubah begini. A log B tambah A log C. B kali C-nya rubahnya kayak gini. Tadinya log cuma 1, jadinya lognya ada 2. A-nya sama. Ikuti yang ini ya. Kayak gini juga. Kalau bagi, berarti dikurang. A-nya sama, berarti B kurang C. Tadinya B bagi C menjadi kayak gini. Ya, ingat ya. Jadi kalau kali jadi tambah, bagi jadi kurang. Nah, kayak gini. Sifat ketiga ini paling sering dipakai juga ya. Berarti kalian lihat A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan, jadi pangkatnya, pangkat ini dan pangkat ini kita satukan ke depan. N per M dikali, lalu yang tersisa A log B-nya tanpa pangkat. Kayak gini. Ini juga sama, A log B pangkat C. Di sini kan kalau tidak ada pangkat itu 1. Berarti sama aja C per 1. Kayak gini kan, N per M. Jadi ini sebenarnya C per 1. C per 1 kan tetap C. Lalu A log B-nya taruh di samping. Gitu. Nah, sekarang ini yang untuk kali. Kalau tadi ini tambah, ini kurang, ini kali. Kalau kali kayak gini, A log B kali B log C. Jika ini sama, berarti ini kita bisa hilangkan. Yang tersisa adalah A log C. A log C. Gitu ya. Jadi, jika A log B kali B log C, jika ini sama kita bisa hilangkan. Kita coret kayak gini nanti, sisanya A log C. Nah, sifat yang kelima, A log B itu sama dengan C log B per C log A. C-nya kita bisa pilih angka sembarang terserah kita sesuai kebutuhan di soal ya. Soal yang sifat yang ke-6 yang terakhir, A pangkat A log B. Jadi lognya ini ada di bagian pangkat. A pangkat A log B. Jika A dan A sama, maka kita bisa coret, yang tersisa hanya B. Ya. Oke, kita akan mempelajari contoh supaya kalian mengerti cara penggunaan sifat logaritma. Oke, contoh nomor 1. 3 log 81 itu berapa? Nah, karena logaritma itu merupakan kebalikan dari bilangan berpangkat, maka di sini kita kerjanya hampir sama dengan logaritma, yaitu kita rubah menjadi bilangan pokok yang kecil. Jadi maksudnya 81 itu berapa pangkat berapa? Nah, 81 kan kita sudah pelajari di bab 1. 81 itu 3 pangkat 4. Jadi kita bisa rubah kayak gini. Gitu. Jadi 81-nya kita rubah menjadi 3 pangkat 4. Nah, lalu kalian lihat, ini kita bisa gunakan sifat pertama ya. Nah, kalian lihat sifat nomor 1. 3 log 3 pangkat 4. 3 log 3 ini sama, itu sama dengan kayak gini. A log A sama pangkat N. Jadi, 3 log 3. A log A itu 1 ya. A log A 1. Sehingga 3 log 3 juga
1. Kayak gini. A log A pangkat N, maka sisanya N. Jadi ini jawabannya 4. Sesuai yang ini. Lihat kan? A log A. 3 log 3. Jawabannya adalah pangkatnya, karena ini nilainya 1. Nah, coba nomor 2. Nomor 2 itu misalnya 2 log 8. Nah, 2 log 8 itu berapa? 2 log 8. 8 kan kita tahu itu 2 pangkat 3. Jadi kita rubah 2 log 2 pangkat 3. Nah, ini kembali lagi ke sifat nomor 1. 2 log 2 ini sama A log A. Berarti jawabannya adalah 3. Gampang kan? Oke, coba nomor 3. Nah, 1/2 log 4. 1/2 log 4. Nah, 1/2 itu kita tahu bahwa itu 2 pangkat min 1. Jadi 2 pangkat min 1. Lalu 4 kan 2 pangkat 2. Jadi log 2 pangkat 2. Nah, kalian ingat ada sifat yang di sini ada pangkat, di sini ada pangkat. Ingat itu sifat ketiga. Lihat, ada pangkat, maka pangkatnya kita satukan ke depan. Yang di sini per yang di sini ya. Jadi kita kerjakan seperti sifat nomor 3. Ini ada pangkat, ini ada pangkat, kita satukan ke depan. Yang ini per yang di sini. Ya, seperti ini kan? N per M. Jadi kita tulisnya 2 per min 1. 2 per min 1. Baru 2 log 2-nya kita taruh di depan, di belakang. Nah, kayak gini paham? Lalu kita bagi 2 bagi min 1 kan min 2. Lalu 2 log 2 ini kan sama dengan kita menggunakan sifat pertama. 2 log 2 itu 1, lihat. A log A itu 1. Jadi kalau sama begini nilainya 1. Jadi ini kali 1. 2 kali min 1 sama dengan min 2. Begitu, jadi kita pakai sifat 3, sifat 1, nanti ada sifat 2 lagi. Yang penting kalian ingat ya. Jika ada pangkat, ini kita rubah dulu ke pangkat bilangan pokok 2. Lalu kalau ada pangkat di keduanya, kita satukan ke depan. Lalu kalau ini ada sama seperti ini, ya ini nilainya 1. Paham ya? Oke, contoh nomor berikutnya. Nah, nomor yang keempat. 6 log 4 tambah 6 log 9. Oke, ini penjumlahan. Lalu kalian lihat pangkat bilangan pokoknya ini sama. Nah, tadi ada sifat yang kayak gitu, sifat yang kedua. Kalian lihat sifat yang kedua, ini tambah, lalu bilangan pokoknya sama-sama A. Kalau kayak gini, kita bisa rubah ke sini. Jadi yang A itu sama ada 2, kita jadikan 1 aja, A log. Jadi sini lognya ada 2, jadikan 1. A log, lalu yang tambah jadi kali. B kali C. Coba kita buat. Jadi karena sama-sama 6 log, kita buat dia jadi 1 saja. 6 log. Lalu tambah jadi kali. Jadi 4 dikali 9. Paham ya? Nah, lalu kita hitung 4 kali 9 itu berapa? 4 kali 9 adalah 36. Jadi 6 log 36. 6 log 36. Lalu 36 itu kan kita tahu, 36 itu 6 pangkat 2. Nah, kita bisa buat 6 log 36 rubah menjadi 6 pangkat 2. Nah, ini kembali ke sifat nomor berapa? Masih ingat? Sifat nomor berapa? Sifat nomor 1. Sifat nomor 1. Jadi 6 log 6 ini, jadi yang tersisa adalah 2. Ini kan A log A pangkat N. Ini mati ya. Tersisa hanya N saja.
6 log 6 pangkat 2, jadi ini sisa 2. Jadi jawabannya adalah 2. Mengerti kan? Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 itu 3 log 54 kurang 3 log 12 tambah 3 log 18. Nah, ini ada kurang, ada tambah. Cluenya di sini, kalian lihat. Sama-sama 3, 3, 3. Bilangan pokoknya semua 3. Nah, kalau bilangan pokok sama terus ini kurang dan tambah, itu kita menggunakan sifat nomor 2. Sifat nomor 2 seperti apa? Lihat. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, lalu ini tambah jadi kali. Kalau bilangan pokoknya sama, ini kurang, maka kurang jadi bagi. Ya, jadi ini kita bisa tulis kayak gini. Kan bilangan pokoknya sama semua. Jadi kita bisa jadikan satu aja, 3 log. Kayak gini. Karena sama. Lalu, yang kurang jadi bagi. Jadi ini kurang. 54 kurang 12 itu jadi 54 bagi 12. Lalu ini tambah. Kalau tambah kan berarti jadi kali. Kayak gitu. Tinggal kalian hitung, ini berapa? 54 kali bagi 12 kali 18. Itu sama dengan 54 kali 18 bagi 12. Atau ibu begini, ibu mau bagi 12 bagi 6 dapat 2. 18 bagi 6 dapat 3. Nah, lalu 54 bisa bagi 2. 54 bagi 2 dapat 27 kali 3. Berapakah itu 27 kali 3? 27 kali 3 adalah 81. Nah, 81 itu kita bisa buat menjadi berapa? Berapa pangkat berapa? 3 pangkat 4 ya. Jadi 3 log 81 rubah menjadi 3 pangkat 4. Nah, ini kembali ke sifat nomor berapa? Masih ingat? Sifat nomor 1. Jadi ini sama dengan 4. Sifat nomor 1. Mudah ya? Oke, kalau mudah kita lanjut ke nomor 6. Jadi soal-soal ini kalian catat ya di buku kalian supaya kalian bisa pelajari. Nomor 6. Nah, kalau nomor 6 kalian lihat, ini bilangan pokoknya beda ya, beda. Terus ini kali, bukan kurang, bukan tambah. Kalau kayak kurang dan tambah, itu harus bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya beda, kita tidak bisa menggunakan rumus tambah dan kurang. Tapi kalau kali bisa, ada sifat yang kali. Kalian masih ingat tadi itu sifat keberapa? Sifat keempat. Sifat keempat mengatakan kalau kali yang penting di sini dan di sininya sama, kita bisa hilangkan. Yang tersisa adalah A log C. Jadi kalau kali, kalian harus usahakan yang berdekatan ini sama ya. Nah, sekarang ini bisa nggak sama ini? Bisa kan? Karena 27 kan 3 pangkat 3. Nah, ini juga 3. Nah, itu bisa. Sekarang kita rubah nih. Kita rubah 4 itu kita rubah menjadi berapa? Kalau 4, 2 pangkat 2. Lalu, kalau 27, 3 pangkat 3. Kali, ini udah 3 aja tetap. Karena tidak bisa rubah lagi. 8 itu rubahnya menjadi 2 pangkat 3, ya kan? Lalu, masih ingat sifat yang seperti ini kalau ada pangkat keduanya? Berarti pangkatnya kita satukan ke depan. Itu tadi sifat nomor 3. Sifat nomor 3, kalian lihat kalau ada pangkat di keduanya kayak gini, kita satukan ke depan pangkatnya. Jadi yang di sini per yang di sini. Jadi kalau kayak gini berarti 3 per 2. 3 yang ini per yang ini. Lalu dikali 2 log 3. 2 log 3. Sudah tidak pakai pangkat lagi ya. Lalu dikali, ini juga sama ya. Ini pangkatnya kita kasih ke depan. Ini 3, kalau tidak ada berarti 3 per 1 ya. Ini kan pangkat 1. Jadi 3 per 1, lalu 3 log 2. Sampai sini ya. Lalu, yang tidak ada log-log ini, yang tidak ada logaritmanya, kita satukan ke depan aja. Jadi 3 per 2 dikali 3 per 1.
Nah, sekarang kita tulis yang logaritma di belakang. 2 log 3 yang ini kali 3 log 2. Nah, supaya apa? Kalian lihat ini, 3 dengan 3 sama kan? Ini kali, berarti ini kita bisa coret. Menjadi, ini kita kali, berarti 3 kali 3, 9 per 4. Lalu, kita kali dengan, ini kalau dihilangkan berarti sifat yang tadi, sifat nomor 4 bilang, kalau B dan B sama, kita coret, yang tersisa adalah A log C. Berarti yang tersisa 2 log 2. 2 log 2. Nah, 2 log 2, ini sama nih, ini sama, ini sama. Kalau kita menggunakan sifat yang satu, sifat pertama, jika A log A itu nilainya 1, maka 2 log 2 itu nilainya 1. Sehingga jawabannya adalah 9 per 4 kali 1, ya berarti 9 per 4. Nah, jadi kita menggunakan gabungan-gabungan antara sifat 4, sifat 1, sifat 3, sifat 2, kita gabung semua jadi 1. Yang penting kalian ingat sifat-sifatnya ya. Nanti sifat-sifat yang tadi 1-6 kalian tolong catat di buku, supaya kalian bisa belajar dengan baik. Oke, itu soal nomor 6. Sampai di sini, Ibu harap kalian memahami semuanya. Kalian harus menguasai keenam sifat logaritma. Sifat-sifat ini kalian pahami dengan sangat baik supaya kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang nanti akan diberikan oleh guru kepada kalian. Oke, untuk hari ini materi kita sampai di sini. Kita akan bertemu pada video berikutnya. Bye-bye.